Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Pontianak bukan sekedar ibu kota Kalimantan Barat. Ia adalah saksi perjalanan panjang peradaban di tepian Sungai Kapuas. Pontianak tumbuh menjadi kota yang kaya akan nilai sejarah, budaya, dan semangat toleransi. Dalam program ini, kita akan menelusuri jejak masa lalu yang membentuk kota Pontianak hingga menjadi kota yang kita kenal hari ini. Bersama Bapak Syafarudin Daeng Usman, ayo Ikhwafillah kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dan tiada habis-habisnya untuk selalu kita panjatkan. Syukur nikmat pada tanggal 23 Oktober yang sebentar lagi sudah kita jangkau, berarti usia kota tercinta, kota Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat ini berada pada usia 254 tahun. Nah, tentu usia 2,5 abad lebih 4 tahun ini bukanlah usia yang muda lagi. Tetapi untuk perjalanan sebuah kota, ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan pengalaman, berbagai retorikanya, serta tidak sedikit intrik-intrik yang kesemuanya menjadi sebuah riwayat dari satu perjalanan panjang dari sebuah kisah ataukah yang dinamakan dengan hikayat dari suatu kota. Kalau kita berbicara tentang Pontianak, tentu banyak orang bertanya-tanya, mengapa sih kok kota ini namanya Pontianak? Tentu sebuah pertanyaan yang harus kita berikan jawaban. Jawaban itu tentu bukanlah kita menghayal, bukan pula kita mengira-ngira atau menghubung-hubungkan sesuatu yang ada kaitannya dengan hal-hal di luar nalar. Namun demikian, yang namanya sejarah tetap menjadikan apa itu legenda, hikayat maupun riwayat sebagai bagian lain yang melengkapi dan menjadikan sebuah sejarah itu utuh dan menyeluruh. Kalau kita berbicara Pontianak dari sudut pandang legenda, kebanyakan orang berkeyakinan Pontianak itu adalah kota hantu, karena banyaknya hantu-hantu yang ketika itu sebelum kota ini dibentuk, sebelum kota ini didirikan, hantu-hantu itu mengganggu terutama kaum perempuan dan anak-anak kecil, khususnya balita. Jadi yang dinamakan hantu ini tidak mengenal waktu, kapanpun dan di mana saja dia selalu bergentayangan. Ini versi yang sangat diyakini bahkan secara turun-temurun, bahkan juga menjadi label yang melekat. Kota Pontianak itu berasal dari kata hantu Pontianak. Nah, ini yang nyaris-nyaris untuk versi legenda tidak terbantahkan. Akan tetapi kalau kita membuka, kita menguak lembaran-lembaran sejarah yang ditinggalkan oleh para bangsawan dari Istana Kadriah Pontianak itu sendiri, apakah itu tambo, apakah itu hikayat maupun riwayat, serta juga silsilah turun-temurun, sampai juga ke catatan kolonial Belanda, dokumen, arsip, dan lain dan sebagainya, kita akan menarik satu benang merah bahwa asal mula nama kota Pontianak itu tidak ada hubungannya dengan hantu Pontianak. Justru itu untuk mengekalkan, untuk meneguhkan, untuk menetapkan dan meyakinkan kepada generasi ke generasi hingga hari ini bahwa Pontianak itu merupakan satu daerah yang berdiri di sebuah delta yang memiliki kekhasan tersendiri, keunikan tersendiri, serta memiliki hegemoni tersendiri. Dikatakan Pontianak, kalau kita melihat Istana Kadriah maupun
Masjid Jami Sultan Abdurrahman di Kampung Dalam Bugis yang ada sekarang ini di Kecamatan Pontianak Timur, kita melihat bahwa bangunan ini sebagai simbol keberadaan dari Kesultanan Pontianak dan merupakan titik utama sebuah sejarah perjalanan panjang Sultanan Pontianak. Itu berada di tepian dua anak sungai yang ketika itu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan pintu anak Sungai Kapuas, pintu anak Sungai Landak. Mungkin sekali pintu anak ini yang dinamakan dengan Punti Anak, karena disitulah ada pintu anak sungai yang di kiri di kanannya. Nah, sebelum adanya bangunan ini, sebelum adanya penghuni ini, yang dikatakan dengan hantu-hantu di pintu anak sungai ini, inilah para perompak, perampok, bajak laut, lanun dan ilanun yang berseliweran di kawasan Sungai Kapuas. Yang mereka ini juga berasal dari daerah di timur Sumatera, di kawasan Selat Malaka, bahkan dari Sulu, Mindanao, dan Filipina. Nah, inilah yang dikatakan dengan hantu-hantu di pintu anak sungai itu. Maka dinamakanlah dengan pintu anak atau Pontianak. Pada tanggal 23 Oktober 1771 yang pada saat ini kita kenang 254 tahun yang lampau, seorang anak muda berjiwa maritim, memiliki kecakapan, visioner, dan beliau ini berwajah tampan, rupawan, gagah dan perkasa, salah seorang putra dan merupakan anak laki-laki tertua dari pasangan Habib Husin Ahmad Ibnu Jamalul Lail dengan istrinya Nyai Tua yang berasal dari Kerajaan Matan yang dinamakan dengan Abdurrahman. Abdurrahman muda sudah melayari kawasan-kawasan samudera lepas, bahkan beliau mampu menaklukkan samudera yang luas itu. Abdurrahman ini tidak lain tidak bukan adalah menantu dari Opu Daeng Menambun, Panembahan Emas Suryanegara atau Panembahan Tua yang bertahta di Sebukit, yang dikatakan sebagai cikal bakal dari kerajaan Mempawah di hari ini. Nah, beliau di laut lepas itu berhadapan dengan para bajak laut, berhadapan dengan para lanun, dengan perompak, dengan perampok. Inilah yang dikatakan dengan menghalau hantu-hantu. Karena hantu-hantu ini, para bajak laut ini, berada di pintu anak sungai Landak, pintu anak Sungai Kapuas. Maka pada tanggal 23 Oktober 1771 dapatlah beliau menempati sebuah kawasan di delta yang kita kenal pada hari ini sebagai pusat pertama Kesultanan Kadriah Pontianak, ditandai dengan dibangunnya sebuah langgar, kemudian langgar ini menjadi surau. Surau inilah yang kemudian dikenal dengan Masjid Jami Sultan Abdurrahman. Nah, dalam perkembangan kemudian Abdurrahman muda inilah yang dinobatkan sebagai Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, sehingga beliau memerintah hingga sultan yang ada di hari ini merupakan turun-temurun beliau yang menduduki tahta Kesultanan Pontianak. Pada tahun 1779, kurang lebih 8 tahun setelah Pontianak ini berdiri, Kesultanan Pontianak berdiri, kaum kolonialis ketika itu tidak akan pernah melepaskan sejengkal pun tanah di Nusantara ini untuk tidak dikuasai, tidak diduduki, dan dengan sendirinya tanah-tanah itu menjadi milik protek dari VOC atau kolonial Belanda. Akan halnya Pontianak. Pontianak pemilik kedaulatan, Pontianak pemilik tahta, dan Pontianak memiliki aset yang ada tersebut justru oleh kaum Belanda, kaum kolonialis Belanda, dipinjamkan
kepada kekuasaan kesultanan. Tentu ini merupakan satu yang ironis kedengarannya. Pemilik dipinjami oleh pendatang yang tak lain tak bukan adalah para penjajah ketika itu. Orang Belanda di Nusantara tidak pernah meminta seukuran apapun luas tanah. Tidak pernah. Kecuali mereka dianalogkan meminta tanah seukuran kulit domba. Nah, kulit domba ini dimaksudkan kulit domba dipintal menjadi benang, dan benang inilah yang dinamakan benang wol. Kalau ditarik seberapa panjangnya, itulah yang dimaukan Belanda. Maka pada tahun 1779 terjadilah perjanjian antara Kesultanan Pontianak bersama dengan rejim kekuasaan kolonial Belanda, di mana Gubernur Jenderal Belanda di Batavia mengirim vetor atau asisten residen Rembang Willem Adrian Palem untuk datang ke Pontianak. Yang pertama mengakui kedaulatan Kesultanan Pontianak, yang kedua sekaligus untuk menancapkan kuku kekuasaan penjajahannya terhadap wilayah ini. Nah, kalau kita berbicara 1771 yang berdiri itu adalah wilayah kesultanan yang kita kenal di hari ini di sekitar Keraton dan Masjid Jami. Maka pada tahun 1779 dimulailah perluasan wilayah di seberang dari pusat kekuasaan itu, di mana kolonialis Belanda membangun satu wilayah yang dinamakan dengan Dese Perkentipal atau Kota Tanah Seribu, yang titik patoknya, yang pertama itu titik patoknya di Parit Besar sekarang, ditarik hingga ke Gertak 1 atau Tanteklong, itu 1000 meter. Dari Gertak 1 atau Tanteklong itu ditarik lagi ke kawasan penjara atau Gertak 3, 1000 meter. Dari penjara ditarik lagi ke Skip, yang sekarang ini daerah Skip itu dinamakan dengan Pontianak Convention Center. Dulu ada arena remaja 1000 meter. Dari PCC sekarang ini ditarik lagi 1000 meter hingga ke Parit Besar. Jadi ada 4 persegi itu, jadi 4 kali 1000, itulah kota Pontianak ketika itu. Nah, di dalam kota Pontianak tersebut yang dinamakan dengan Dese Perkentipal atau Kota Tanah Seribu, itu dibangunlah yang pertama itu benteng. Benteng yang pertama berdiri itu Fort de Bosch, Fort Marianen, yang pada hari ini kita kenal sebagai Pasar Sudirman dan Pasar Nusa Indah. Nah, kemudian dibangun lagi Gajarne, lapangan olahraga khusus para perwira-perwira Belanda asli, yaitu yang dinamakan dengan Hazarne, yang sekarang menjadi Bangkal Bar di Jalan Kapten Marsan. Lalu dibangun kantor Keresidenan Wester Afdeling Tan Borneo. Bangunan itu sekarang menjelma menjadi kantor wali kota di Jalan Rahadi Osman. Nah, di sebelahnya dibangunlah Komando Militer Kota atau KMK, yang sekarang menjadi POM Angkatan Darat, yang dulunya itu Makodam kemudian menjadi Makorem. Di sebelahnya itu dibangunlah kawasan untuk para prajurit, ada rumah sakit, ada semacam klinik yang mengkhususkan diri untuk perawatan para perwira tinggi maupun perwira menengah serta dengan para kenilnya. Itulah yang dinamakan dengan Pasar Sudirman atau Pasar Nusa Indah sekarang, persis di depan RRI atau Jalan Sudirman sekarang ini. Sekarang sudah tidak ada sisanya lagi karena sudah dibangun kawasan pertokoan. Tidak seberapa jauh dari sana dibangunlah apa yang dinamakan dengan Kepolisian Resort Pontianak, yang sekarang ini menjelma menjadi bangunan Matahari Mall. Nah, di sebelahnya itu dibangunlah tempat peribadatan. Ada gereja katedral sekarang ini, dan di situ juga ada gereja evangelis yang dikhususkan untuk para perwira yang berasal dari kawasan timur Indonesia. Tidak seberapa jauh di situ ada lahan perkebunan bercocok tanam sayur milik orang-orang Cina, sehingga dinamakan Padang Sayur atau kebun sayur, yang hari ini kita mengenalnya dengan PSP. Tidak berapa jauh dari PSP itu dibangun juga
kantor pengadilan atau Landrad, sehingga jalan yang ada di depan Landrad itu, yang sekarang ini namanya Jalan Jenderal Urip, pada masa dulu itu dinamakan dengan Landrahweg atau Jalan Landrah atau Jalan Pengadilan. Di belakang dari gedung itu terdapat kawasan perkuburan pemakaman orang-orang Protestan dari bangsa Belanda yang dinamakan dengan Kerkop. Nah, di Kerkop inilah bersemayam tidak sedikit orang-orang Belanda yang pernah tinggal, yang pernah menjabat, maupun keluarga mereka yang pernah ada di Pontianak ketika itu. Selain itu, di kawasan sebelah tengaranya itu dibangun lagi satu ruas jalan. Jalan yang cukup penting ketika itu di Pontianak hanya ada 3, Purstraat atau Jalan Tanjung Pura sekarang, kemudian Sultanweg atau Jalan Sultan Muhammad, di mana di Jalan Sultan Muhammad ini pada ketika itu ada dibangun 3 pasar, Pasar Hilir, Pasar Tengah, dan Pasar Hulu. Tapi pada hari ini yang kita kenal hanya Pasar Tengah saja. Sebutan Pasar Hilir itu yang dekat penyeberangan feri, nyaris-nyaris sudah tidak pernah disebut lagi, maupun Pasar Hulu yang menjurus ke kawasan Barito sudah tak pernah disebut-sebut orang, kecuali Pasar Tengah. Di Pasar Tengah itu dulu dibangun beberapa bioskop, antara lain Excellent Hall, Capitol, maupun belakangan namanya Menara. Nah, disitulah bertumbuhan, kalau dikatakan bertumbuhan, semacam ramai sekali warung-warung kopi yang dibuat orang-orang Cina. Selain untuk melayani jual beli minuman dan makanan ringan, juga dimaksudkan untuk perjudian orang-orang Cina ketika itu, karena kawasan itu merupakan kawasan pasar. Tidak jauh dari sana terdapat sebuah bangunan besar milik konglomerat lokal ketika itu, yaitu Tensenghi, yang memiliki pelabuhan pelayaran tersendiri. Sengaja Senghi membangun itu berhadapan dengan Istana Kadriah maupun Masjid Jami, karena dia sebagai seorang konglomerat lokal dari kalangan Cina yang merasa harus mendekatkan diri dengan lingkungan penguasa otonom lokal Sultan Kadriah Pontianak ketika itu. Nah, kalau kita teruskan lagi perjalanan, melihat beberapa ruas jalan yang sangat penting ketika itu, selain jalan yang dikenal dengan Sultanweg atau Jalan Sultan atau Jalan Sultan Muhammad hari ini, maupun Purstraat atau Jalan Tanjung Pura, kita juga mengenal ada 2 ruas jalan yang sangat besar, yaitu Landrahweg atau Jalan Pengadilan yang hari ini dikenal dengan Jalan Jenderal Urip, dan satu lagi Parlemenland atau Jalan Palem. Ini dikhususkan untuk kendaraan atau mobil yang ketika itu dinamakan dengan automobil milik orang-orang Belanda maupun para saudagar dari kalangan pribumi yang ada di Pontianak, yang sekarang kita kenal Parlemenland ini dengan Jalan Merdeka atau Merdeka Barat atau Merdeka Timur. Ruas jalan ini bertemu di kawasan Gertak 2 Pontianak. Nah, dari Gertak 1 sampai ke Gertak 3 kemudiannya, karena di situ ada ruas jalan yang jalan sungai itu digunakan untuk sarana transportasi hingga ke Sungai Kakap untuk jual beli kebutuhan dapur ketika itu, karena perdagangan ketika itu perdagangan sungai, dan untuk mengatasi adanya air asin ataukah banjir, acap ataukah air pasang, Belanda memikirkan bagaimana caranya menyalurkan air yang meluap dari Sungai Kapuas. Maka tak hayal kota Pontianak ini pada masa yang lampau dikenal sebagai kota 1000 parit. Apakah sampai 1000 paritnya itu untuk menggambarkan bahwa kota ini memiliki tidak sedikit jumlah parit yang ada. Nah, inilah gambaran umum kota Pontianak setelah berdirinya Kesultanan Pontianak, kemudian cikal bakal tumbuhnya. Dalam waktu kemudian, dalam sejarah modern ya, di Kalimantan Barat,
kita mengenal juga perluasan kota dengan pertumbuhannya. Dulu di kawasan Gertak 3 itu kita masih mengenal ada beberapa situs-situs bersejarah. Misalnya ada Rumah Sakit Sungai Jawi Pontianak di Gertak 2. Jadi penjara Pontianak. Jadi penjara atau camp tahanan itu ada di Sungai Jawi. Karena itu jalan Kiai Haji Wahid Hasim sebelum dinamakan Jalan Wahid Hasim, dulu dinamakan dengan Jalan Penjara. Jalan ini bersambungan dengan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada pertemuan tengahnya itu, dulu terdapat sungai, yaitu Sungai Bangkung. Di tepiannya itu, dari Sungai Bangkung ini, berdiri ruas jalan yang dinamakan dengan Jalan Jaksa. Nah, sekarang ini Jalan Jaksa ini, di depannya itu ada bangunan, karena ada rawa-rawa di daerah itu, yang banyak katak bangkongnya, maka dinamakan Sungai Bangkung. Ditempatkanlah rumah tahanan khusus untuk orang-orang yang melakukan perlawanan, tindakan-tindakan kriminal, ataukah segala jenis hal lain yang membahayakan keselamatan orang Belanda, disimpan di rumah kecil itu. Nah, lama-kelamaan para penghuni tahanan di situ, karena di sebelahnya Jalan Karimun atau Jalan Karimata itu dinamakan dengan Saminte atau Kominte ketika itu. Kominte itu, Saminte merupakan rumah pejabat pemerintah kota. Rumah tahanan itu tadi lama-lama bukan menjadi rumah tahanan, tapi merupakan rumah tempat orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Oleh sebab itu, pemerintah keresidenan menetapkan daerah itu yang dikatakan Sungai Bangkung, rumah tahanan itu yang menampung orang-orang stres atau katakanlah orang gila tersebut dijadikan dengan rumah sakit gila. Jadi namanya Rumah Sakit Gila Pontianak, dikatakan menjadi Rumah Sakit Jiwa Pontianak, atau dikatakan dengan Rumah Sakit Bangkung Pontianak. Daya tampungnya tidak lebih dari 100 orang. Itu ketika 37 Nabi Sastri. Beliau ini telaknya menjadi korban keganasan Jepang di Kalimantan Barat, dan beberapa tahun lalu Dr. Rudini ini ditetapkan sebagai pelayan nasional. Nah, itulah di antara perkembangan kota Jepang. Lalu dalam tahun 1950-an, pada tahun 1956, bersamaan dengan ditetapkannya kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan yang ibu kotanya ketika itu berkedudukan di Banjarmasin, kota Pontianak ditetapkan sebagai kota praja. Nah, di kota praja ini fungsi Pontianak ada 3, sebagai ibu kota presidenan Kalimantan Barat, sebagai ibu kota kota praja, dan sebagai ibu kota Kabupaten Pontianak di Pontianak sebelum dipindahkan ke Mempawah. Tahun 1957 berdirilah Provinsi Kalimantan Barat, maka kota praja Pontianak ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat dan statusnya ditingkatkan sebagai kota besar Pontianak. Ketika itu, untuk meluaskan kota yang terasa mulai sempit dengan penduduk yang makin padat, dibangunlah kawasan baru yang alih-alih dinamakan dengan Kota Baru Pontianak. Kota Baru Pontianak ini dibangun pada masa pemerintahan Sah Kota, karena waktu itu sebutannya Sah Kota, Ibu Rohana Muttalib. Beliau merupakan wali kota pertama dari kalangan kaum ibu di Indonesia, karena sebelum itu belum ada kaum perempuan yang menjadi wali kota di Indonesia. Maka Ibu Rohana ini, beliau bukanlah seorang politisi, beliau bukan seorang teknokrat, dan jauh sekali dari yang dinamakan dengan politisi dikatakan di salah satu partai. Tidak. Tapi beliau ini merupakan seorang ahli kecantikan, perias pengantin, dan beliaulah orang yang pertama membuka, kalau boleh dikatakan pada hari ini, membuka salon kecantikan yang mendandani kaum-kaum ibu dari kalangan istri pejabat yang ada di Pontianak.
ketika itu. Sementara suami beliau, almarhum Pak Abdul Muthalib, itu merupakan seorang arsitek. Jadi perpaduan itulah beliau mampu menata kota ini. Di masa beliau menjadi wali kota, beliau mencoba untuk mengatasi persoalan yang ternyata persoalan itu sampai pada hari ini terus berlanjut, yaitu masalah banjir. Karena apa? Kota Pontianak ini merupakan kota air, kota yang berada di tepian sungai yang besar, dan juga kota Pontianak ini dipecah oleh berbagai anak percabangan dari sungai Kapuas tersebut. Nah, dalam waktu-waktu kemudian di Pontianak ini di masa kolonial Belanda mulailah dibangun sejumlah sarana dan prasarana. Seperti tadi saya katakan adanya pasar tengah, pasar hulu, dan pasar hilir. Kemudian ada sejumlah pusat keramaian penduduk yang dinamakan dengan Gepangnis. Kemudian ada yang dinamakan dengan boulevard. Boulevard ini taman atau taman hiburan rakyat yang pernah juga boulevard Pontianak itu dijadikan semacam halaman di depan Korem dulunya. Orang menyebutnya taman depan Korem, tempat hiburan masyarakat yang terbuka. Lalu ketika itu pernah juga dibangun beberapa bioskop yang ada di Pontianak, antara lain Excellent Hall, Capital, Katulistiwa, Menara, kemudian berbagai bioskop lainnya yang alih-alih kemudian menjadi 21. Nah, kemudian berakhirlah masa keemasan bioskop tersebut. Dulu hanya ada 2 film yang dipertontonkan. Kalau misalnya Excellent mempertontonkan film koboi dari Amerika, maka Menara mempertontonkan film-film dari Tiongkok. Begitu seterusnya, terjadi persaingan. Nah, dalam waktu yang tidak berapa lama, ketika Keresidenan Kalimantan Barat dibentuk pada tahun 1936, tahun 1937 para pelancong dari kawasan barat itu datang ke Kalimantan Barat, ke Pontianak, untuk mencari di mana titik nol atau garis nol Khatulistiwa. Ternyata ditemukan di kawasan Batu Layang, maka dibangunlah tugu yang dinamakan dengan Tugu Khatulistiwa. Nah, untuk ruas jalan dari Pontianak ke Singkawang, dari Pontianak ke Landak, dari Pontianak ke berbagai tempat lainnya, dicari titik 0 km. Maka didapatlah titik 0 km awal itu di daerah yang sekarang ini menjadi daerah penyeberangan feri di Jalan Bardanadi. Namun demikian, titik 0 yang paling tepat itu sebetulnya bukan di situ. Titik 0 yang tepat itu berada di sekitar Jam 3 Muka atau Jam JB yang ada di dekat markas POM Angkatan Darat yang kita kenal dengan sekarang ini Jalan Jenderal Sudirman. Nah, mengapa dikatakan Jam 3 Muka? Karena itu bisa dilihat dari 3 arah. Jam tersebut merupakan pemberian dari Kerajaan Belanda kepada Ajudan Istimewa Ratu Wilhelmina Hamid II di Pontianak, di mana jam tersebut adalah kado atau hadiah dari perkawinan antara Prins Bernhard dan Ratu Juliana di Nederland, di negeri Belanda. Jamnya masih ada. Nah, sejumlah bangunan lain yang mungkin sudah hilang dari penglihatan kita di hari ini, selain gedung Landrats, kita juga pernah memiliki beberapa gedung-gedung yang katakanlah gedung-gedung terkemuka di masa itu. Misalnya kantor pos tahun 1853, kemudian disempurnakan pada tahun 1921. Kemudian kita juga mengingat adanya gedung sekolah Holland in Hampshire School atau HIS yang dikenal dengan sekolah SD Jalan Tamar di hari ini. Lalu di gedung BNI 46 atau Bank BNI, dan di dekatnya itu ada Bank Mandiri. Pada masa yang lampau itu merupakan persekolahan orang-orang Cina yang dinamakan dengan sekolah Yang Feso dan Xiangmo. Itu berada di bawah yayasan atau naungan Tsinghua Kunghui. Nah, mereka ini berseberangan faham dengan Bung Pak Putang. Bung Pak Putang ini semacam kamar dagang yang dimiliki di kota Pontianak.
Nah, lalu beberapa kawasan lain yang masih bisa kita kenang, masih bisa kita dapati, itu ada sejumlah rumah di kawasan Jalan Cendrawasih, itu masih ada, di Jalan Tamar masih ada, kemudian beberapa tempat lainnya. Nah, Pontianak sendiri pernah mencatat sebuah sejarah gemilang, yaitu adanya warga kota terhormat di Pontianak ini. Mengapa dinamakan warga kota terhormat? Tapi ini bukan warga kota kehormatan ya, ini warga kota terhormat atau WKT. WKT ini diberikan, predikat ini dilekatkan kepada beliau-beliau yang dulunya merancang lambang kota Praja Pontianak atau lambang kota Pontianak yang hingga pada hari ini masih dipergunakan secara resmi. Siapa saja mereka? Antara lain almarhum Haji Abang Ahmad Nur, kemudian almarhum Muhammad Nur atau Guru Nong, Asukri Nur, kemudian berbagai tokoh lainnya seperti Imlas Des, Munjirin As, dan lain dan sebagainya. Inilah diantara warga kota terhormat. Sayangnya, predikat itu namanya warga kota terhormat, tetapi masyarakat belum sepenuhnya menaruh rasa hormat atas jasa-jasa beliau, karena masih banyak orang yang merasa asing dengan kefiguran para tokoh-tokoh penting tersebut. Nah, itulah selayang pandang 254 tahun perjalanan kota Pontianak. Kota Pontianak mengalami masa-masa yang subur sejak tahun 1970, di mana pada ketika itu kita mengenal adanya Repelita dan Pelita, rencana pembangunan 5 tahun dan pembangunan 5 tahun. Nah, di masa itu ada beberapa bangunan bersejarah yang ternyatanya dihilang lenyapkan pada masa penghujung Orde Baru, Orde Lama maksud saya. Apa diantaranya? Yaitu Tugu mengenang korban keganasan Jepang di kota Pontianak, yang sekarang ini menjelma menjadi Tugu Pancasila. Nah, dulunya di situ ada tugu. Tugu itu bukan dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda ataukah dia dari Jepang, tetapi tugu itu dibangun secara urunan oleh keluarga besar korban keganasan Jepang tersebut. Nah, di masa itu terbentuklah satu panitia yang namanya Panitia Penolong Keluarga Malang atau PPKM, antara lain dengan melakukan pementasan sandiwara. Dari sana didapatlah dana, kemudian dana itu dibelikan untuk membangun tugu tersebut. Sayangnya ketika tugu ini rampung pada tahun 1947, di Pontianak terbentuk daerah istimewa Kalimantan Barat, di mana Pontianak ibu kotanya. Datanglah Letnan Gubernur Jenderal Dr. Hubertus Yan Panmuk ke Pontianak. Oleh panitia ketika itu diminta untuk meresmikannya. Ada konotasi seakan-akan tugu itu dibangun peninggalan kolonial Belanda. Nah, di masa jaya-jayanya kaum kiri PKI ketika itu, kurang lebih tahun 1964, dengan dalih mereka anti kepada kolonialis, tugu yang ada tersebut diratakan dengan tanah, dihilang lenyapkan. Alhamdulillah oleh pemerintah kota Pontianak, ketika itu kota Madya Pontianak, kurang lebih tahun 1970 awal, dibangun kembalilah tugu itu, tetapi dengan motif dan bentuk serta arsitektur yang berbeda. Maka dibangunlah tugu itu dengan nama Tugu Pancasila di hari ini. Siapa saja yang menggagas awal, dimulai dari wali kota Tubagus Sisni Halir sampai ke Pak Majid Hasan, baru dibangun itu. Nah, dulu di Pontianak pernah ada makam pahlawan yang terletak di kawasan Sungai Bangkong. Nah, kemudian karena perluasan kota, makam pahlawan ini dipindahkan ke Sungai Durian atau Sungai Raya. Begitupun dengan kawasan yang ada reservoir air yang kita kenal dengan menara air, ada 2 tempat. Yang pertama itu di Jalan Ahmad Yani, yang satunya lagi di Jalan Jenderal Urip. Kedua-duanya dibangun pada tahun 1956, di mana ketika itu Insinyur Balan Banian dan Mr. Hara dari perusahaan penelitian air dari Prancis yang bekerja sama dengan pemerintah kota Pontianak membangun
sarana dan prasarana air bersih, air minum untuk penduduk kota Pontianak. Karena ketika itu kita mengenal Pontianak ini dikenal dengan air asinnya, kadang acap, kadang banjir, kadang pasang, sama sajalah pengertian itu. Untuk mengatasi kesulitan air minum, dibangunlah reservoir itu, 2 penampungan air itu. Namun sejak tahun 2000 dengan adanya sarana yang jauh lebih canggih, sehingga 2 tempat itu tidak lagi digunakan. Kalau dulu untuk menyalurkan air ke rumah-rumah yang dinamakan dengan PAM, waktu itu PDAM, sekarang waktu itu PAM, pabrik air minum sebetulnya. Kalau sekarang perusahaan air bersih ya. Nah, di kawasan itu, Jalan Ahmad Yani itu dulu dinamakan dengan Sentiong, kuburan orang-orang Cina. Maka dengan adanya yayasan Bakti Suci, awalnya Bakti Suci ini bukan hanya mengurus kematian orang-orang Cina, tetapi Bakti Suci ini dibentuk oleh Kodam 12 Tanjung Pura. Di antara para pendirinya itu terdapatlah Kolonel Dr. Sugeng, Haji Ibrahim Saleh, dan lain-lain untuk menampung pemakaman 5 agama, masyarakat pemeluk 5 agama yang ada di kota Pontianak. Tapi yang lebih jalan itu ternyata masyarakat Cina, maka dinamakanlah Sentiong ketika itu. Kalau Masjid Raya Mujahidin sekarang ini dulunya berada di kawasan Sentiong, di daerah pekuburan orang Cina. Nah, di belakang sananya sampai ke kawasan Universitas Tanjung Pura sekarang ini, dulu itu perkebunan buah langsat, perkebunan rambutan, di antaranya itu milik saudagar orang Banjar namanya Haji Arsat, terkenal dengan rambutan Haji Arsat di situ. Nah, begitupun dengan penduduk kota Pontianak, perkampungan, kita mengenal kampung Arab. Sultan Pontianak menetapkan dulu orang-orang Arab itu berpusat di situ, sehingga pemimpin mereka dinamakan dengan Kapitan Arab. Nah, untuk orang-orang Cina, pemimpin tertingginya itu diberi pangkat mayor, sedangkan untuk kawasan tertentu itu dinamakan Kapitan Cina. Untuk mengepalai perkampungan yang ada orang Cinanya, yang mengurus orang Cina di kampung itu dinamakan Lautai. Nah, situ ada tingkatannya. Lalu kita mengenal adanya orang Bali di Pontianak, maka dinamakan Kampung Bali. Sekarang Jalan Sisingamangaraja. Untuk orang-orang dari Pulau Jawa ditempatkan di satu tempat yang sekarang ini dinamakan dengan Jalan Uraibawadi, daerah Sumurbor. Itu adalah permukiman orang-orang dari Pulau Jawa, khususnya dari Kebumen, maka dinamakan Kampung Jawa dulunya. Nah, kemudian kita mengenal di kota Pontianak ini ada tokoh legendaris orang-orang Jawa itu, yaitu Raden Purwo. Kemudian ada lagi tokoh-tokoh yang lainnya seperti Kasan Gendon, sehingga ada makamnya di tanah yang mereka miliki, mereka garap awalnya di pemakaman Sungai Bangkong, Pontianak. Lalu orang berasal dari daerah Banjar, dari Martapura, maka dinamakan kawasan Kampung Martapura. Dari Kamboja, dari segala macam dinamakan Kampung Kamboja, kemudian Bangka Belitung, dan lain dan segala macamnya. Inilah yang merupakan satu kesatuan cikal bakal penduduk kota Pontianak, sehingga dulunya ada dinamakan Kampung Cina atau Kecinan, Kampung Melayu, kawasan Kampung Melayu di sepanjang jalan Tanjung Pura hingga ke Jalan Imam Bonjol ini Kampung Melayu dulunya. Nah, kemudian masyarakat kota Pontianak di masa lampau hingga ke saat ini tidak mengenal adanya perbedaan-perbedaan di tengah mereka. Satu sama lain mengikat diri sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai kerabat. Jadi ada hal-hal yang berbeda prinsip, berbeda pandangan. Mereka menyelesaikan itu dengan kepala dingin, dengan penuh silaturahmi, dan mereka tidak mengenal adanya pengkotak-kotakan. Karena kepentingan politik mungkin, sehingga ada perubahan-perubahan dalam penafsiran apa yang dinamakan dengan kemajemukan itu. Namun demikian, hingga pada hari ini, masyarakat di kota Pontianak tetap bangga bahwa dirinya sebagai penduduk kota Pontianak. Beberapa bangunan modern mulai muncul di awal tahun 1990. Antara lain dibangunnya kantor gubernur, yang semula kantor gubernur ini berada di kawasan Kota Baru.
Beberapa gubernur atau pejabat gubernur yang berkantor di sana dulunya antara lain Aji Pangeran Aflus, kemudian Raden Jenderal Asikin Yudadibrata, dan terakhir Pak Upang Urai atau Yohanes Chrysostomus Upang Urai. Nah, kemudian dalam waktu-waktu kemudian dibangunlah bangunan yang lebih modern di Jalan Ahmad Yani sekarang ini. Dalam waktu-waktu yang terdahulu itu, kita juga masih mengenangkan ada sejumlah kawasan di Kota Pontianak ini sebagai sarana transportasinya, misalnya perubahan-perubahan nama jalan dan gang. Orang yang berjasa menyusun nama-nama untuk gang dan memberi nama jalan itu adalah almarhum Haji Ahmad Nur, anggota DPR Kota Praja Pontianak waktu itu, di mana beliau menempatkan daerah Kampung Tengah. Kampung Tengah itu wilayah sekitar Jalan Cendrawasih hingga ke Gertak 2 hingga ke daerah Jalan Puyuh itu diberi nama-nama burung, misalnya Gang Belibis, Gang Nuri, Gang Camar, Cendrawasih, Murai, segala macam. Nah, kemudian untuk Sungai Jawi diberilah nama gunung, misalnya Gunung Gang Merapi, Krakatau, Sebukit, kemudian Kinabalu, dan lain segala macamnya. Begitupun dengan kawasan di Kota Baru, diberi oleh beliau nama-nama pulau, Pulau Timur, Madura, Alor, Kalimantan, dan segala macam. Ketika kota ini semakin berkembang, makin padat penduduknya, pada tahun 80-an mulailah perluasan ke wilayah yang dinamakan dengan daerah Jeruju. Dulu kawasan Jeruju itu satu jalan paralel antara Jalan Pak Kasih hingga ke Jalan Komodor Yosudarso. Dulu pada masa Belanda dinamakan Jalan Pabrik, karena di daerah itu banyak pabrik-pabrik, dan di situ pun dulu terdapat apa yang dinamakan dengan Koprafon, kemudian berbagai-bagai lagi perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, pada tahun 80-an dimulailah pengembangan perumahan yang dikenal dengan nama Perumnas, Perumahan Nasional. Ada Perumnas 1, ada Perumnas 2, kemudian baru berkembang, kemudian yang lainnya. Nah, suasana kehidupan masyarakat di Pontianak di masa yang lampau itu penuh dengan rona dinamika, susah, senang, bahagia, tercover dengan adanya hiburan masyarakat. Selain kita mengenal tadi adanya bioskop, kita juga mengenal banyak radio yang tumbuh. Radio-radio ini tumbuh di tahun 1970 untuk menyebut beberapa nama, antara lain Radio Polare, Mudita Buana, Radio Prominda Dirgantara, Radio La Paloma, Dia Rosanti, Dardanella, dan lain dan sebagainya. Namun ketika terjadinya musibah COVID-19, berakhirlah masa keemasan tersebut, sehingga yang masih bertahan itu adalah Radio Pelat Merah, Radio Republik Indonesia, beberapa radio swasta lain, diantaranya Radio Mujahidin FM, kemudian Sonora, kemudian ada beberapa lagi yang nyaris-nyaris radio-radio ini sudah tinggal nama dan kenangan. Nah, begitupun mengenai sekolah-sekolah. Selain kita mengenal adanya Holland in Hampshire School, kita juga mengenal dulu adanya Holland Chinese School di Jalan Kampung Bali atau Jalan Sisingamangaraja, di mana daerah ini merupakan kawasan pertama yang mendapat musibah dibom oleh militer Jepang pada tanggal 19 Desember 1941, hari Jumat pukul 10 siang. Nah, sekolah lain antara lain Islamia, Bawari, Bawamai, Al-Sultaniyah, dan lain dan sebagainya. Nah, pada tahun 1956 dimulailah upaya untuk memiliki sebuah perguruan tinggi di Kota Pontianak. Maka pada tahun 1959 lahirlah Universitas Daya Nasional yang diwujudkan berkat kebersamaan para tokoh yang ada di Kota Pontianak ini, dari lintas etnik, suku, ras, dan agama. Nah, begitupun dengan tempat-tempat lainnya. Jangan kita lupakan bahwa pada tanggal 23 Oktober juga merupakan hari lahir
Yayasan Mujahidin yang mempersembahkan adanya masjid besar, agung dan megah, yaitu Masjid Raya Mujahidin dengan arsiteknya Insinyur Haji Said Ja'far ketika itu. Yayasan Mujahidin ini pada awalnya dibidangi oleh satu kelompok masyarakat yang bercita-cita, yang berniat untuk mengabadikan kehadiran Kesultanan Pontianak dengan derap sejarahnya, di mana mereka, para tokoh ini berpikir adanya para mujtahid dan para mujahid, maka diabadikanlah namanya Yayasan Mujahidin. Antara lain Haji Ahmad Mawardi Ja'far, Haji Muhammad Kurdi Ja'far, Haji Hasan Kubu, Marah Kesuma Indra Mahyudin, Muzani Arani, sampai ke Haji Abdurrani Mahmud, dan segala macamnya. Beliaulah yang mempersembahkan kehadiran Masjid Raya Mujahidin. Semoga dengan mengenang 254 tahun Kota Pontianak, dengan menceritakan sekelumit apa yang ada di dalam kota ini, kita tetap melestarikan jiwa, semangat, dan nilai sejarah dan perjalanan dari sebuah kota. Semoga bermanfaat. Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.